Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moza Rahmadewi Larasati dari perwakilan kelompok konselor sebaya SMPN 21 Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu game addiction dan beberapa poin-poin penting lainnya. Apa itu game addiction? Game addiction adalah sebuah kegiatan bermain game yang berlebihan dari jam bermain game pada umumnya yang dapat mengakibatkan berdampaknya lingkungan dan kegiatan sosialnya. Lalu kita kembali ke topik awal. Apa itu adiksi? Adiksi adalah perilaku yang tidak sehat atau yang sulit untuk dihentikan atau diakhiri oleh individu yang bersangkutan yang menimbulkan banyak negatif bagi individu itu sendiri maupun orang lain. Berikut adalah beberapa catatan yang diucapkan oleh WHO terhadap game. Pertama, tidak semua jenis permainan bersifat adiktif dan menyebabkan gangguan. Dan yang kedua, bermain game disebut sebagai gangguan mental hanya apabila permainan tersebut mengganggu atau merusak kehidupan pribadi, keluarga, sosial, dan pekerjaan dan pendidikan. Yang ketiga, game mencakup berbagai jenis permainan yang dimainkan oleh seorang diri atau bersama orang lain, baik itu online maupun offline. Berikut ada ciri-ciri orang yang kecanduan karena bermain game. Yang pertama, mementingkan game daripada aktivitas lainnya. Dan yang kedua, tidak bisa berhenti bermain game. Yang ketiga, terus-menerus bermain game meskipun ada konsekuensi negatifnya. Dan yang keempat, merasa murung, stres, atau marah ketika tidak diperbolehkan untuk bermain game kesukaannya. Dikutip dari hellosehat.com. 5. Setiap bermain selalu menghabiskan waktu yang lama, bahkan meningkat durasinya dari hari ke hari. Meskipun begitu, game juga tidak selamanya buruk. Ada juga game yang mengedukasi dan baik. Dan ingat, game juga ada dampak buruknya jika kita bermain terlalu berlebihan. Perkenalkan, nama aku Bayu Arif Dwi Saputra dari SMP Negeri 21 Surabaya. Dan kali ini aku bakalan ngejelasin sedikit tentang pengertian gaming disorder. Apa sih gaming disorder itu? Menurut laman WHO yang aku baca, gaming disorder merupakan perilaku bermain game yang ditandai oleh gangguan kontrol bermain. Istilahnya kecanduan game lah ya. Tapi kali ini aku nggak bakal ngejelasin lebih lanjut tentang itu, karena udah ada temanku yang ngebahas juga. Oke, kali ini aku bakalan cuma ngejelasin tentang tips untuk konseli orang yang mengalami gaming disorder dan juga manfaat-manfaat dari bermain game. Oke, yang pertama, kita harus memberikan jadwal atau pembatasan waktu kepada klien untuk bermain game, semisal dari jam 8 sampai jam 10 bermain game, terus dan jam 8 sampai jam 9 malam untuk belajar, dan sisanya untuk bersosialisasi kepada masyarakat, bermain dengan teman-teman, bermain dengan keluarga. Ya, seperti itulah. Lanjut. Nomor 2. Oke. Nomor 2 ini lebih sifat manusia banget ya, yaitu bersosialisasi. Kita juga harus tetap ngobrol dengan teman-teman, ngobrol dengan keluarga. Ya, kita jangan lupakanlah untuk bersosialisasi. Yang ketiga, membuat kegiatan yang bervariasi, seperti contohnya berolahraga, bermain basket, terus sepak bola. Ya, hal-hal yang bisa melatih kita tanpa menggunakan gadget. Lanjut. Yang keempat, memanfaatkan prinsip game untuk belajar maupun mengerjakan tugas. Kita kasih contoh aplikasi Duolingo lah. Nah, itu kan kita bisa belajar dengan berbagai bahasa yang kita tidak ketahui. Kita juga bisa belajar dari situ. Belajar tentang berbagai bahasa, tentang bagaimana kita mengobrol dengan orang luar, sosialisasi dengan orang luar. Seperti itu. Lanjut. Yang kelima, ini juga bisa menjadi jalan yang terbaik, yaitu dengan terapi. Terapi perilaku kognitif atau cognitive behavioral therapy. Terapi ini mengatasi kecanduan game dengan cara
mengganti pemikiran anak tentang game untuk membantu mengubah mindsetnya, mengubah perilakunya. Lanjut. Nah, itu merupakan 5 cara untuk mengkonseli orang yang mengalami gaming disorder. Kali ini kita bakalan lanjut ke manfaat bermain game. Dari bermain game, kita jangan ambil sisi negatifnya. Kita harus objektif. Kita juga harus mengambil sisi positifnya dari bermain game. Oke, nomor 1. Bikin jago bahasa Inggris maupun bahasa lain-lain. Nah, seperti tadi dengan aplikasi Duolingo maupun aplikasi lainnya yang mengajarkan kita tentang bahasa-bahasa dunia. Nah, itu juga bisa menjadi hal positif yang dapat kita ambil, menambah ilmu. Nomor 2, mengasah teamwork, kerjasama tim. Kita bisa mengambil itu dari game-game seperti FPS maupun Battleground, contohnya PUBG Mobile, Free Fire, maupun game MOBA sekalipun, yaitu Mobile Legend. Itu dapat melatih teamwork kita. Nomor 3. Nah, ini yang biasanya paling dicari oleh orang-orang, yaitu menghasilkan uang. Kita dapat menghasilkan uang dari berbagai cara melewati game itu. Kita kasih contoh sebagai YouTuber yang bermain game. Itu kan juga mendapatkan AdSense yang dari iklan-iklan. Dan juga pro player dunia yang bermain di kejuaraan internasional. Itu pun juga hadiah-hadiahnya US dollar, banyak sekali. Nah, jadi kaya. Lanjut nomor 4. Halau stres dan depresi. Nah, biasanya kebanyakan orang yang bermain game itu untuk menghilangkan stres dan depresi. Itu justru bagus, tapi kalau penggunaannya secara berlebihan, itu malah membuat kita semakin stres, semakin banyak pikiran, apalagi kalau low streak. Yang kelima, menambah teman. Nah, ini juga bisa dapat salah satu poin penting dari hal positif bermain game, menambah teman. Kita bisa ambil dari game-game multiplayer. Kasih contoh Minecraft, itu juga akan bisa menambah teman. Seperti itu. Dan itulah beberapa hal-hal yang bisa saya jelaskan tentang cara menangani orang yang mengalami gaming disorder dan juga manfaat-manfaat dari bermain game. Sekian dari saya, Bayu Arifdi Saputra, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yoel Rengutayan, saya dari SMP Negeri 21 Surabaya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak dari kecanduan game dan sedikit mengenai gaming disorder. Dampak-dampak kecanduan game. Yang pertama adalah memprioritaskan game atau mengutamakan game daripada hal yang lain. Ketika seseorang memprioritaskan atau mengutamakan game daripada hal yang lain, hal itu bisa berdampak pada jam atau waktu belajar kita. Yang kedua ada nyeri sendi. Ketika seseorang bermain game, terutama di laptop atau di meja dengan posisi yang tidak ideal, itu bisa mempengaruhi kesehatan tulang, terutama tulang belakang kita. 3. Kurang bersosialisasi. Ketika seseorang memilih untuk bermain game daripada berkomunikasi, itu bisa membuatnya canggung ketika berada di tempat publik, terutama bersama orang-orang. 4. Menjadi lebih agresif. Ketika bermain game yang mengandung unsur kekerasan atau peperangan, itu bisa mempengaruhi sifat dan emosi seorang individu. 5. Menurunkan tingkat konsentrasi. Ketika kita terlalu banyak bermain game, pikiran kita akan dipenuhi oleh game, yang dimana ketika kita belajar atau melakukan hal yang lain, itu bisa mempengaruhi konsentrasi kita. Yang keenam, kesehatan mata. Ketika kita menatap layar laptop atau HP terlalu lama, itu bisa berdampak pada kesehatan mata kita. Karena layar yang kita gunakan di alat elektronik kita sehari-hari memiliki sinar radiasi yang membuat mata kita sakit. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gaming disorder. Gaming disorder adalah gangguan atau kelainan yang terjadi kepada penggemar game, pemain game online maupun offline.
Salah satu cara untuk mencegah gaming disorder adalah dengan membatasi waktu kita bermain game. Karena ketika kita bermain game, terkadang kita bisa tidak sadar berapa waktu yang sudah kita habiskan untuk bermain game. Nah, cara kedua adalah dengan memperhatikan hubungan kita dengan orang lain. Apakah dengan game itu mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain? Apakah hubungan kita semakin baik atau hubungan kita semakin buruk setelah kita bermain game? Menurut website WebMD, gaming disorder bisa diatasi dengan terapi. Terapi tersebut mengatasi kecanduan game dengan cara mengubah pola pikir seorang individu dan pandangan seorang individu tentang game. Meskipun begitu, peneliti belum menetapkan gaming disorder sebagai gangguan mental. Peneliti masih membutuhkan banyak penelitian agar bisa menetapkan kasus ini sebagai gangguan mental. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya.